Halo teman-teman semua, akhirnya kita bertemu dalam podcast Seduh Cerita, melihat dunia dari atas cangkir. Nah, sesuai dengan judul podcastnya, kita di sini akan bahas tentang kopi dan tentunya kita bersama orang yang tentu sangat tahu dengan dunia kopi itu sendiri. Nah, bersama saya sudah ada owner dari Cafe ASB. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Nah, supaya teman-teman di sini tuh pada kenal sama Abang boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Untuk nama saya itu Elzari Sabaniko. Saya selaku founder juga CEO dari ASB Coffee Roastery yang bergerak di bidang roaster, coffee shop, juga di perkebunannya. Abang boleh diceritakan nggak bagaimana pertama kali berdirinya Cafe ASB ini? Oke, ASB Coffee Roastery itu sudah berdiri sekitar 7 tahun. Yang mana dulu kita nge-branding baru. Kita nge-branding baru yang dulu namanya Barista Jalan-Jalan. Kita coba untuk nge-branding ke ASB Coffee Roastery, tempatnya yang sudah saya ini sudah berumur 7 tahun. 7 tahun. Oke. Nah, untuk namanya sendiri tadi kan pertamanya namanya beda tuh Bang kan? Ya. Nah, akhirnya muncul nama ASB itu sendiri gimana? Oke, untuk nama ASB itu sendiri itu kan sebuah singkatan dari Atu Singki Bergendal. Sebuah nama desa yang ada di Desa Tritit Bener Meriah. Kita angkat nama desa. Untuk Atu Singkinya itu nama desa yang artinya itu batu mereng, dan Bergendal itu bahasa Belanda yang artinya bukit dan lembah. Oke. Nah, kenapa kita bawa nama Atu Singki Bergendal? Itu merupakan desa tempat kita ngambil kopi nih. Oh, asal dari kopinya biji sendiri. Kopinya itu berasal dari daerah Bergendal, tepatnya di Desa Tritit, Kabupaten Bener Meriah. Oke. Dan Bergendal itu sendiri varietas tertua di kopi. Wah. Jadi terinspirasi dari situ. Nah, untuk Abang sendiri nih, bisa diceritakan nggak sedikit dari umur kapan Abang mulai terjun ke dunia kopi itu sendiri? Oke, untuk kita di sini ada 2 founder ya, 2 CEO. Kita punya 2 founder, satu lagi Ari Klasniati. Dia itu sebagai QC-nya dari ASB Coffee, dan saya sebagai untuk di marketingnya sendiri. Kita itu berjalan di awalnya itu sebenarnya dari sosok seorang Ari nih. Sosok seorang Ari, dia mencoba untuk buka itu yang namanya Barista Jalan-Jalan, bergerak di cappuccino blend dulunya. Kita nggak langsung ke bisnis coffee shop nih. Yeah. Kita berawal dari sebuah outlet kecil di Puja Serapim yang dikelola oleh Ari Klasniati. Berjalan sekitar 5 tahunan, kita nge-branding nih. Saya selesai dari masa perkuliahan, ya Ari Klas sendiri itu merupakan adik saya. Dia adik saya, kita coba untuk konsepin nih, bahwasanya ya tanpa kita sadari kita punya perkebunan, dan saya asli orang Tanah Gayo. Orang tua saya punya perkebunan. Di situ kita lihat potensi bean kopi yang menjadi konsumsi terbesar di dunia. Untuk konsumsi terbesar di dunia itu teh, kopi, dan coklat. Di situ kita ngambil sektor bisnisnya nih. Nah, kita ngambil sektor bisnisnya dan kita sepakati kita akan buka dan kita akan nge-branding baru menjadi ASB Coffee yang fokus di coffee shopnya, di roasternya, sama di perkebunannya. Nah, berarti dari situ sampai sekarang akhirnya 2023 nih, Bang. Sudah berapa cabang ASB? Untuk kita saat ini sudah punya outlet, 3 outlet. Wow. Yang di Puja Sera 1, di tempatnya di dalam komplek PIM, yang di Tambun 1, sama satu lagi di ASEAN. Nah, untuk jadi kan tadi proses pengembangannya udah diceritakan nih dari pertama kali membuka kafe. Nah, untuk pemilihan biji kopi sendiri. Oke, pemilihan biji sendiri kita juga alhamdulillah kita di tahun ini kita sudah buka juga 1 unit processing kopi. Wow. Nah, kita sudah buka 1 di Bener Meriah, fokus terhadap processing, penjemuran, sama gudang. Nah, di situ kita juga untuk quality control di produk kita ada QC tadi yang saya bilang tadi, Ari Klasniati. Dia sebagai quality control dari suatu produk. Jadi kita perlu dari hilir sampai hulunya, kita quality controlnya ada di Takengon. Setelah itu bean bawa kemari, baru kita roaster di sini. Untuk bahan bakunya tetap kita memakai dengan kualitas dan standar yang sudah kita tentukan.
Berarti semua dikontrol nih Bang ya. Semua dikontrol satu tempat. Oke. Nah, jadi kan tadi ketika pertama kali itu apa bagian paling sulit nih Bang? Dari sampai akhirnya udah berdiri kafe ini. Oke. Karena untuk yang sulit saat ini kita berbicara dengan market ya. Kita memang sedikit idealisnya itu di kopinya. Kata idealis seperti ini. Kita seduhan yang kita berikan ke konsumen standarnya itu ya dengan roastingan yang medium. Para pecinta kopi sudah ngerti itu, atau para penikmat sudah ngerti medium pasti asam, punya flavor yang asam, fruitynya. Sementara market yang terbentuk saat dulunya, mungkin sekarang sudah mulai teredukasi nih. Dulunya marketnya itu lebih tahunya kopi itu pahit. Iya. Di situ kita terus mengedukasi. Alhamdulillah berjalannya waktu, coffee shop juga semakin ramai, konsumen cuma teredukasi. Maka kita lebih memilih kopi yang sehat lah intinya. Oke. Nah, di situ makanya kita yang tersulit itu ketika kita lebih edukasi ke konsumen untuk kenalkan ini loh kopi yang bagus untuk dikonsumsi. Karena beberapa orang tuh bingung ya Bang, Ya. karena mungkin mereka pikir ya udah kopi pahit kan ya gitu. Ya, Padahal karena- ada kopi, banyak itu jenis kopinya Bang kan. Nah, untuk metode khusus dalam penyaringan kopi ataupun penyeduhan kopinya ada nggak Bang metode khusus? Oke, untuk metode yang kita gunakan itu kita ada dua. Oh, ada Kita dua ada metode. dengan mesin sama manual brewing. Untuk flavor rasa kita seduhannya itu dengan V60, Kalita atau sebagainya untuk menyampaikan flavor. Untuk mesin espresso sendiri sih kita lebih jualin produk-produk base espressonya sih. Untuk cari flavor honey untuk seduhan. Karena kopi itu kan sekarang sudah rame nih. Iya. Sudah ada metode proses yang honey proses, wet proses, natural proses. Ya, itu seduhan yang seperti honey, wine dan natural. Kita seduhnya menggunakan alat manual brewing. Agar nanti konsumen bisa mendapatkan experience nih dari rasanya. Karena pahit itu kan rasa. Iya. Tapi banyak juga yang nggak suka pahit. Maka kita bagi yang kepingin eksperimen kopi kita ada flow bar yang mana kita bisa sambil bercerita lah. Oke. Nah, untuk alat yang digunakan, alat apa saja? Oke, untuk yang kita gunakan itu untuk seduhan manual brewingnya kita ada V60, Kalita, ada juga Chemex, ada Aeropress, ada satu lagi Siphon untuk seduhan manual brewing. Untuk yang base espresso kita punya mesin espresso Enica, kita punya Nova Simonelli. Untuk seduhannya seperti kopi susu, kopi latte, itu sih. Oke. Jadi untuk cafe ASB sendiri Bang, selain menawarkan kopi, ada nggak menu lain yang non coffee? Ada. Jadi kembali yang kita cerita tadi kan, Iya. ASB Coffee sendiri itu kita idealisnya di kopi nih. Untuk espressonya kita idealis, kita punya flavor rasa espresso kita seperti ini. Kita juga punya produk yang ya intinya bisnis kan lebih kejar ke market. Iya. Nah, tetap berbicara cuan. Dan di situ kita hadirkan beberapa produk non coffee seperti leciti, seperti kita juga ngadain seperti Thai tea segala macam. Kan kembali lagi ini bisnis harus terus berkembang ya. Kita juga kepingin punya targetan yang kita kejar. Intinya ya kita idealisnya di kopi dan kita tidak fokus ada idealis di kopi nih. Bahwasanya kopi itu bla 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 bla. Kembali lagi ada market nih. Iya. Kita ngambil market yang suka seperti taro, velvet. Nah, kita juga fokus di situnya. Sesuai perkembangan zaman Ya, lah, kita menunya juga ngikutin ikut. gitu.